Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ibu bapak sekalian, senyampang dengan semakin dekatnya hari kelahiran baginda Rasul, maka sudah selayaknya lah kita menambah mahabbah terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak bisa dipungkiri di tengah-tengah masyarakat ini ya bagian dari ironis tapi fakta, kecintaan masyarakat terhadap Rasul kalau dibuat prosentase begitu ternyata tidak sama. Ada yang cintanya power 100%, luar biasa kecintaan kepada Nabi Muhammad. Ada lagi kecintanya hanya 75%. Ada lagi cintanya hanya 50-50, 50%, bahkan ada cintanya itu 25%. Indikator cinta kepada Nabi Muhammad hanya 25% ketika diundang untuk membacakan sholawat kadang-kadang sinis, kadang-kadang hanya terpaksa sungkan. Ini kan indikasi kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad tidak power. Ibu bapak sekalian, sering saya sampaikan Nabi Muhammad itu manusia, tapi basyarun lakal basyar, manusia tidak seperti manusia biasa. Lah, di tengah-tengah masyarakat mengapa kecintaan mereka kok tidak sama? Ada yang 100% tapi ada yang 25%. Kalau kita boleh mengamati, karena keterbatasan pengetahuan akan keagungan dan kesempurnaan sifat Rasul. Mereka hanya sekilas info saja untuk mengetahui siapa baginda Rasul, sehingga wajarlah mereka kecintaannya ya tidak maksimal. Maka dari itu kami anjurkan Bapak Ibu sekalian untuk sesering mungkin membaca sirah, sejarah perjalanan keagungan kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW. Udahlah Bapak Ibu, kalau kita membahas tentang keagungan Kanjeng Nabi sampai kapanpun tidak ada kata finish. Dari pintu manapun, pintu depan, pintu belakang, pintu atas, pintu bawah, pintu kanan, pintu kiri, untuk mengkaji keagungan Nabi, tak akan ada istilah garis finish. Sehingga kami menyampaikan ini hanya setetes air di lautan, setetes dari kemuliaan keagungan Nabi. Satu di antara satu tetes itu ya, Nabi Muhammad itu adalah makhluk Allah yang mulia. Orang-orang yang mati syahid dan walinya Allah, dia itu kan menurut Al-Quran, beliau itu kan tidak mati, bal ahya, ya kan dalam Al-Quran, mereka itu tidak mati, bal ahya'u walakin la tashkurun, mereka hidup tetapi dimensinya berbeda. Lah, kalau wali saja, orang yang mati syahid begitu tidak mati, dia hidup tapi alamnya beda, apalah lagi Rasulullah Muhammad. Berarti sampai sekarang Nabi Muhammad
memang secara fisik telah wafat, namun ruhnya masih hidup, bahkan melihat kita. Makanya dalam Al-Quran, wa kuli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kerjakan yang baik. Karena apa? Kerjaan yang mulia itu dimonitor oleh Rasul. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Dilihat. Memperhatikan firman Allah ini dan kita korelasikan dengan syair-syair dalam sholawat, maka ada kesamaan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak wafat. Contoh, Assalamu alayka ya, apa itu dalam sholawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Di dalam gramatika sastra, kita bicara gramatika sastra Arab ya. Kalau di situ menggunakan K, itu berarti kita sedang komunikasi dengan manusia yang ada di tempat. Saya ulangi. Assalamu alaika itu berarti menurut grammar tata bahasa Arab, berarti pada saat itu kita sedang komunikasi di hadapan yang kita ajak bicara. Orangnya ada, bukan membicarakan ketiga tunggal. Ya Nabi salam alaika, ya Nabi, duh Kanjeng Nabi, salamun alaik, mudah-mudahan keselamatan kepada engkau. Kalau menurut gramatika Sergei menunjukkan lafadz K itu Nabi Muhammad berada di tempat. Seandainya tidak di tempat, lafadz yang digunakan tidak menggunakan lafadz K. Apalagi menggunakan bait yang lain, anta syamsun, anta engkau, berarti orangnya ada. Kita bukan membicarakan ketiga tunggal, tapi orangnya ada. Anta syamsan, engkau loh, ada orangnya. Berarti ketika kita membaca sholawat dan lain sebagainya, sama dengan kita komunikasi kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi sekali lagi alamnya beda, dimensinya sudah berbeda. Anta syamsun, anta badrun, anta tidak menggunakan dia, tidak menggunakan lafadz huwa, tetapi menggunakan anta. Menurut ilmu sastra Arab, antara anta dengan huwa berbeda. Kalau anta orangnya ada di tempat, kalau huwa orangnya tidak ada. Kita membicarakan ketiga tunggal. Dari kaidah gramatika di situ dapat kita pahami, ketika pembacaan sholawat dikumandangkan, syair sholawat disampaikan, maka Rasulullah berada di tempat. Nanti tanya, nah kalau se-Indonesia membaca sholawat kabeh, Amerika membaca sholawat, Indonesia membaca sholawat, Jepang, India membaca sholawat kabeh, masa ada di tempat semuanya? Jawab tak begini ini, tidak ada sulit, 1 detik dengan sama pun bisa.
1 detik bisa semuanya, bisa. Logikanya kita pasang lampu, kita pasang 1000 lampu. Ketika skakelnya kita on kan, dalam 1 detik itu lampu akan menyala semuanya. Detik itu lampu 1000 menyala semuanya. Ini logika kasar-kasaran loh ya. Apalagi kita menggunakan dimensi yang tidak sama dengan dimensi kita. Tidak ada sulit buat Allah. Sejagat raya membaca sholawat, Nabi Muhammad berada di tempat itu. Kok iso? Logika endeng-endengan, kita taruh 1000 lampu dengan tempat yang berbeda. Sedetik itu mengapa bisa nyala dalam detik yang sama? Ini logika wong bodoh loh mas. Apalagi menggunakan kekuatan kemahakuasaan Allah tidak ada sulit. Berarti mari kita semuanya senantiasa mengagungkan Kanjeng Nabi. Sekali lagi kita gali dari sisi manapun, keagungan dan kesempurnaan Nabi Muhammad tidak ada istilah finish. Cuman di tengah-tengah masyarakat itu ndak power, ada yang cintanya 50-50, ada bahkan hanya 25%, karena mereka ataupun kita sedikit memahami akan keagungan baginda Rasul. Dipikir padha wonge ae. Muhammad itu berkali-kali saya sampaikan, Muhammad itu basyarun lakal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia. Terus sampai kapanpun kita nggak bisa menggali sampai habis keagungan Kanjeng Nabi. Ini hanya setetes dari keagungan Kanjeng Nabi. Ini hanya setetes dari keagungan Kanjeng Nabi. Tidak bisa satu manusia pun yang mampu menggali keagungan dan kesempurnaan Kanjeng Nabi. Kesimpulan, mari kita tingkatkan mahabbah terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.